Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisa dengan NIM 2411022. Di sini saya akan membuat tugas video mengenai fikih, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rafiq Anwar, SPDI, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian dan hubungan fikih, yaitu ada fikih ibadah dan fikih muamalah, objek kajian dan ruang lingkup fikih muamalah, sumber hukum fikih muamalah, prinsip-prinsip fikih muamalah, serta hubungan antara fikih muamalah dan ekonomi Islam. Baik, di sini saya konfirmasi bahwa kami akan membuat tugas video ini dengan cara memejamkan mata sambil menjelaskan materi-materi tersebut. Yang pertama itu ada fikih. Apa sih itu fikih? Fikih secara etimologi berasal dari kata fahama, yang berarti faham atau pemahaman, serta secara terminologinya fikih yaitu adalah tentang seseorang, sedangkan seorang itu mengetahui apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Selanjutnya, apa sih itu fikih ibadah? Fikih ibadah merupakan membahas tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sebagai manusia melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti sholat, zakat, puasa, haji. Sedangkan fikih muamalah yaitu di mana membahas tentang hukum-hukum manusia yang melakukan interaksi dengan manusia lain, seperti adanya jual beli, tawar menawar, seperti sewa menyewa, seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hubungan fikih ibadah dan fikih muamalah, di mana fikih ibadah ini hubungan kita sebagai manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan fikih muamalah hubungan kita dengan manusia lain atau kita melakukan interaksi. Selanjutnya, objek kajian. Apa sih objek kajian fikih muamalah itu? Nah, objek kajian fikih muamalah itu yaitu interaksi yang dilakukan manusia dalam masyarakat, seperti kita itu melakukan sewa menyewa, beli membeli, tukar menukar. Nah, itu objeknya. Kalau ruang lingkupnya, semua aspek mencangkup ruang lingkupnya di kehidupan manusia, seperti baik itu dalam aspek kehidupan sosial, politik, budaya. Selanjutnya, sumber hukum fikih muamalah. Sumber hukum fikih muamalah itu pertama yaitu ada Al-Quran, hadis, ijtihad. Nah, ijtihad ini berbagi menjadi berbagai macam, yaitu salah satunya diantaranya yaitu ada qiyas, ada ijma itu. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip fikih muamalah. Yang pertama yaitu seluruh tindakan muamalah itu pada pertimbangan sesuai dengan kebutuhan, atau kita sebut juga dengan tauhid. Nah, yang kedua itu ada akhlakul karimah. Selanjutnya ada hukum asal muamalah itu sifatnya adalah boleh, serta muamalah dilakukan secara sukarela. Muamalah juga dilakukan karena adanya manfaat atau ketertarikannya manfaat dan menolak mudfarat ya. Serta yang terakhir itu muamalah dilakukan dengan dasar untuk menegakkan keadilan. Oke, yang terakhir ada materi hubungan antara fikih muamalah dan ekonomi Islam. Apa sih hubungannya? Nah, fikih muamalah itu ya memberikan landasan hukum bagi transaksi ekonomi Islam. Ekonomi Islam tadi bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menegakkan keadilan dalam hidup bermasyarakat. Nah, sedikit kurangnya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak segala kekurangan penjelasan dari saya tadi. Maka dari itu saya harap bisa dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.